Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah narasi sufistik. Narasi yang berikut ini adalah sebuah cerminan, sebuah perjalanan batin yang terinspirasi dari kebijaksanaan luhur Syamsi Tabrizi. Dalam tradisi sufistik, kebenaran seringkali diselubungi dalam kisah-kisah sederhana tentang seorang pedagang, tukang sepatu, dan seorang syekh di puncak bukit. Melalui narasi ini, kita tidak hanya akan membaca sebuah cerita, tetapi juga merenungi makna-makna terdalam dari amarah, kesabaran, dan pengampunan. Ini adalah sebuah perenungan tentang bagaimana hati manusia yang layaknya tanah kering dapat menumbuhkan mawar yang paling indah. Baik saudara, narasi ini kita beri judul Mawar di Puncak Bukit. Pada puncak bukit yang kering, di mana hanya bebatuan dan semak duri yang mampu bertahan, berdiri sebuah zawiyah tua. Bukanlah arsitekturnya yang memikat para peziarah, melainkan ketenangan yang memancar dari dalamnya. Di sana seorang syekh tua menghabiskan hari-harinya bukan dengan berkhutbah di hadapan jemaah yang ramai, melainkan dengan merawat taman mawar kecilnya. Para pengelana datang dan pergi membawa debu jalan dan kegelisahan hati. Salah seorang pengelana yang telah lelah menjelajahi pasar-pasar dunia duduk di samping syekh. Ia melihat tangan tua itu dengan sabar menguburkan bibit mawar ke dalam tanah yang keras. Ia bertanya dalam hatinya, mengapa seorang hamba Tuhan memilih untuk berurusan dengan duri dan tanah, alih-alih dengan kitab dan kata-kata suci. Dunia, gumam si pengelana, adalah tempat yang penuh dengan amarah. Hati manusia layaknya pasar, penuh dengan pertengkaran dan transaksi yang tidak adil. Bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian di tengah kekacauan seperti itu? Syekh tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya mengangkat bibit mawar yang masih rapuh. Lihatlah ini, katanya tanpa suara. Ia memiliki duri-duri yang tajam, bahkan sebelum ia memiliki kelopak. Apakah ia akan marah pada durinya sendiri? Apakah ia akan menolak takdirnya? Narasi Syekh bukanlah sebuah ceramah, melainkan sebuah tindakan. Ia mengajarkan bahwa kemarahan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan benih yang ada di dalam diri. Sama seperti duri yang tumbuh dari dalam batang mawar. Mawar itu tidak melawan durinya, ia merangkulnya sebagai bagian dari dirinya yang kelak akan melindungi kelembutan kelopaknya. Jika seseorang marah pada duri dalam hidupnya, kekesalan, perlakuan buruk orang lain, ia akan menghancurkan keindahan jiwanya sendiri. Ketenangan sejati datang dari penerimaan, bukan perlawanan. Syekh kemudian beralih ke kisah seorang tukang sepatu dan pedagang yang melemparkan biji kurma. Sang pedagang, bisiknya, adalah cermin bagi amarah. Ia membalas ketidaknyamanan dengan kekacauan yang lebih besar. Namun, sang tukang sepatu, ia adalah hati yang memaafkan. Ia tidak membuang biji-biji itu. Ia mengumpulkan mereka satu persatu dan mengubahnya menjadi tumpukan kecil yang berharga. Dalam ajaran sang syekh, ini adalah makna dari pengampunan. Pengampunan bukanlah membiarkan keburukan berlalu, melainkan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai. Hati yang memaafkan tidak melihat biji kurma itu sebagai sampah yang dilemparkan dengan amarah, melainkan sebagai bahan mentah yang dapat diubah. Ia mengajarkan bahwa setiap perlakuan buruk yang kita terima, setiap kesulitan yang kita hadapi, dapat diubah menjadi pelajaran, menjadi kekuatan, menjadi bagian dari pola kehidupan yang lebih indah. Para murid Syekh seringkali bertanya, "Guru, apakah tujuan dari semua perjalanan spiritual ini? Apa yang akan kami temukan di ujung jalan?"
Sang Syekh hanya menunjuk kemawar-mawarnya yang sedang mekar. Beberapa kelopak telah jatuh, beberapa yang lain layu di bawah terik matahari, namun yang lain masih kokoh dan wangi. Tujuanmu, katanya, bukanlah mencapai mawar yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya ilusi. Tujuanmu adalah menjadi mawar itu sendiri. Menjadi wangi di tengah duri, menjadi kuat di atas tanah yang keras, dan mampu mekar meskipun ada kelopak yang gugur. Jalan ini tidak akan berakhir, tetapi pada setiap langkahnya, kau akan menemukan dirimu sendiri, selembar demi selembar, hingga kau menjadi sebuah taman yang abadi, yang tidak lagi membutuhkan kedamaian dari dunia, karena kedamaian itu telah bersemayam di dalam dirimu. Saudara, demikian penyampaian narasi kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti narasi-narasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.